Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengaku tengah berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan pelibatan anak dalam deklarasi relawan Ganjar Pranowo. Diketahui, beberapa waktu lalu heboh di media sosial terkait relawan Ganjar melakukan deklarasi di sekolah dasar di Lampung. Selain itu, juga melibatkan para siswa yang tampil di panggung yang berlatar spanduk Ganjar Pranowo. Bagja menyebut pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap semua pihak yang terlibat dalam deklarasi tersebut. Bagja mengatakan jika benar pelibatan anak tersebut dalam deklarasi maka termasuk dalam pelanggaran administrasi. Indikasinya pelanggaran hukum lainnya yang termasuk dalam konteks UU Pemilu. Namun begitu, menurut Bagja, pelanggaran administratif tersebut tidak terkait dengan calon presiden yang bersangkutan. Susah untuk dikaitkan, kita belum tahu hasil penyelidikannya. Walaupun demikian, harus diingat di masa sosialisasi ini, pelanggarannya administratif. Sebelumnya, relawan Ganjar Pranowo melakukan deklarasi di sekolah dasar di Lampung. Bahkan, dalam deklarasi itu melibatkan siswa. Deklarasi relawan itu bertajuk Peringatan Hari Lahir Pancasila. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan pemilu dengan melanggar aturan ataupun melanggar adabnya ya, ada apa ya, nanti dibilang etisnya dan lain-lain. Tapi masjid ini harus kita kembalikan pada fungsi dasar, tempat beribadah dan lain-lain. Dan Mas Anies juga kemudian jangan sampai karena himbauan kami tidak sholat di masjid. Sebuah akun di Twitter bernama Partai Sosmed meminta Bawaslu agar kampanye Capres tidak melibatkan sekolah dan anak-anak SD. Dalam postingannya, Partai Sosmed menuliskan, tolong urusan dukung-mendukung Copras-Capres jangan melibatkan sekolah dan anak-anak SD. Sudah gitu guru-gurunya dipaksa jadi panitia tanpa diberi makanan dan minuman sama sekali pula. Ia menyertakan foto-foto saat kegiatan kampanye tersebut berlangsung. Kontan saja, postingan tersebut mendapatkan komentar beragam dari warganet, seperti Bengkel Dodo, waduh parah iki. Kemudian, Setia Utomo, Bawaslu, bukan pelanggaran. Jim Labrador, ada gini-gini tuh, ditindak beneran gak sih? Atau nguap udah gitu aja? Pujari, nggak apa-apa Met, kalau kubu Ganjar sah-sah saja, Bawaslu paling bilang akan kami selidiki. Nggak usah capek-capek, biarin aja, biar pada puas ngebohongin rakyatnya. Lunar Tim, serius iya banget, waktu itu aku lagi pulang kampung, terus di jalan ada lihat spanduk acara gitu. Tapi mau tahu apa yang kulihat? Di parkirannya banyak mobil dinas pemerintah. Kalau datang, warga biasanya yang nggak apa-apa, tapi kok yang datang pakai atribut negara. Kemudian Rehan Pratama, Ganjar Pranowo, orang ini yang tersangkut dengan permasalahan HAM di Desa Wadas dan orang yang mangkir ketika dipanggil oleh Komnas HAM. Ganjar Pranowo seorang yang problematik. Si Ganjar tidak bisa mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah, tidak bisa menyejahterakan rakyat Jawa Tengah. 5 prestasi Ganjar Pranowo yang tidak bisa dibanggakan. Kasus pabrik semen Kendeng, Jawa Tengah provinsi termiskin Pulau Jawa, penyebutan nama di kasus EKTP, kasus Desa Wadas, dan banjir rob Semarang. Santi Wijaya, apakah polarisasi karena Copras-Capres yang terjadi selama ini masih kurang? Haruskah anak-anak juga ikut terpolarisasi? Sedih and miris kalau seandainya antar mereka berantem gara-gara dukung Capres yang beda, padahal mereka tidak tahu apa-apa, bahkan hak suara saja belum punya. Kemudian, Kensin 2023, bisa-bisanya anak-anak diperalat kampanye Copras-Capres. Dah gitu capresnya doyan nonton bokep pula, tolak capres yang doyan bokep. Kemudian Cloudbase, Ganjar Pranowo, tolong dong bisa nggak sih jangan libatkan anak-anak SD yang masih polos. Untuk buatmu apa coba? Mereka belum ada hak buat nyoblos, tertibkan coba tim sesmu itu. Kemudian 43LM112K, apakah hal ini bukannya termasuk melanggar ya? Sekolah tidak diperbolehkan untuk urusan politik. Bawaslu kiranya dapat memberikan teguran atau apapun terhadap kemungkinan pelanggaran ini. Kemudian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bawaslu, mah slow aja.
300.000 amplop logo partai aja enteng. Imam wah, gila ya, kalau bukan Ganjar udah dibully sama buzzer dan Bawaslu ini karena Ganjar jadi bebas. Cawe-cawe, cawet-cawet. Apa yang Pak Anies langgar dari sempritan Bawaslu itu? Sama teman saya Ahmad Sudrajat minta maaf apabila pihak Pak Darmadi dirugikan dengan videonya yang viral yang kemarin. Itu aja, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf atas kekeliruan saya karena kemarin saya bilang bagi-bagi kalau untuk kupon. Yaudah, saya minta maaf atas kekeliruan saya yang udah viral videonya yang kemarin. Badan Pengawas Pemilu memastikan aksi politikus PDIP membagi-bagikan amplop berisi uang 300.000 di masjid bukan politik uang. Pasalnya, aksi yang dilakukan oleh politikus PDIP Said Abdullah tidak dilakukan dalam masa kampanye. Bawaslu hanya menduga aksi bagi-bagi amplop dan di masjid sebagai pelanggaran administrasi semata. Itu bukan politik uang, karena politik uang di masa kampanye itu hanya pelanggaran administrasi. Meski demikian, Rahmat mengingatkan agar tidak menggunakan logo partai politik dalam pembagian zakat. Ia berharap Said Abdullah tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kalau membagikan zakat jangan pakai lambang partai. Said Abdullah menegaskan aksi bagi-bagi amplop berlogo PDIP merupakan zakat mal. Ia menolak jika aksi tersebut merupakan politik uang. Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja menegaskan segala apapun yang tersemat lambang partai politik tidak boleh berada di dalam rumah ibadah. Hal itu disampaikan Bagja menanggapi terkait viralnya pembagian amplop berlambang PDIP. Penggunaan masjid sebagai politik praktis Dilarang ya? area ini kan dilarang untuk itu. Aturan Pemda jelas sebenarnya aturannya ada. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan pemilu dengan melanggar aturan ataupun melanggar adabnya ya, ada apa ya, nanti dibilang etisnya dan lain-lain. Tapi masjid ini harus kita kembalikan pada fungsi dasar, tempat beribadah dan lain-lain. Dan Mas Anies juga kemudian jangan sampai karena himbauan kami tidak sholat di masjid. Itu juga jangan seperti itu, misalnya ya udah saya nggak sholat Jumat di masjid ya jadi masalah juga. Diduga Ketua DPC PDI Perjuangan Sumeneb yang juga Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi dan PLT Ketua DPD PDIP Jawa Timur MH Said Abdullah memberikan amplop berisi uang kepada jemaah di dalam masjid di Sumeneb, Madura. Bagja awalnya menyampaikan jika pihaknya sedang menyelidiki adanya dugaan bagi-bagi amplop berisi uang tersebut. Yang jelas, Bawaslu tetap ada komitmen tidak boleh ada kegiatan politik praktis di masjid atau tempat ibadah, tidak boleh, tidak diperkenankan untuk menjaga kondusivitas menjelang masa kampanye. Ia menegaskan segala sesuatu tersemat lambang partai politik di dalamnya tidak diperkenankan berada di dalam rumah ibadah atau tempat-tempat ibadah. Lebih lanjut, soal dalih Said Abdullah jika amplop tersebut diberikan atas dasar zakat, Bagja mengatakan pihaknya tidak melarang orang untuk berzakat. Hanya saja zakat yang diberikan tersebut harus diperbaiki. Misalnya jangan sampai menggunakan lambang partai politik di dalam amplop. Bersosialisasi seperti ini ya bagi kami sepanjang tidak ada masukan politik praktisnya tidak ada masalah. Tapi sudah disebutkan di sini misalnya kelihatan dari TV Anies presidenku. Nah, ini sudah masuk di situ. Sorry saya agak ini. Jadi Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah bersama para pengurus cabang PDIP se-Madura membagikan 170.000 paket sembako kepada masyarakat miskin di Madura. Selain paket sembako, dalam kesempatan itu Said juga memberikan bantuan berupa uang tunai kepada warga. Namun, aksi tersebut mendapatkan sorotan miring dari sejumlah pihak. Salah satunya berasal dari akun anonim Partai Sosmed yang membuat framing seolah-olah Said melakukan politik uang.
Menanggapi tudingan miring itu, Said menegaskan uang yang diberikan murni merupakan bantuan untuk rumah tangga miskin yang ada di Madura. Bantuan 175.000 paket sembako ini jelas masih kurang jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin se-Madura. Pada kesempatan itu, ia mengaku perlu menjelaskan ke media massa seperti di-framing oleh sebuah akun anonim di media sosial. Ia mengaku bersama para pengurus cabang PDIP se-Madura memang rutin membagikan sembako dan uang kepada warga fakir miskin. Uang itu diniatkan sebagai zakat mal, dan hal itu ia lakukan sejak 2006 lalu. Bahkan jika ada rezeki berlebih, ia ingin rasanya berzakat lebih banyak menjangkau kaum fakir miskin. Lebih lanjut, Said menerangkan dirinya menerima uang reses sebagai anggota DPR. Uang tersebutlah yang kemudian ia bagikan kepada rakyat dalam bentuk sembako dan zakat. Ia mengaku menunaikan zakat bersama kader PDIP se-Madura dan sekaligus mengajak para kepala desa yang pasti tahu sentra kemiskinan ekstrim warganya. Kenapa ada logo PDIP? Sebab sebagian kader bergotong royong, dan itu diniatkan zakat mal. Kegiatan ini dibarengkan dengan pembagian sembako, dan kegiatan yang dilakukan di luar masa kampanye yang diatur oleh KPU. Jadi jangan digiring ke arah sana. Framing yang dinarasikan oleh partai sosmed sendiri langsung diserbu para netizen, terutama yang berasal dari Madura. Banyak dari mereka yang menjelaskan pembagian zakat mal tersebut dilakukan di Masjid Abdullah Sihan Bagraf, masjid yang didirikan secara gotong royong oleh Said. Di akhir pernyataannya, Said menegaskan akan mempertimbangkan langkah hukum atas framing yang dilakukan akun partai sosmed tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan akun anonim tersebut merupakan hal yang tidak bertanggung jawab dan bersembunyi di balik anonim. Ini bulan puasa, harus saling memberi berkah kepada sesama, bukan menebar fitnah. Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Sumeneb dan Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi dan MH Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI dari PDIP, diduga memberikan uang kepada jamaah tarawih. Hal itu terlihat dari sebuah video yang beredar dari akun Twitter @speechless. Pada video itu ada seorang warga yang memberikan amplop berwarna merah terhadap jemaah. Pada amplop itu terdapat gambar banteng, kemudian dua muka dari politisi tersebut. Diduga isi dari amplop itu sebesar 300.000. Katanya masih tidak boleh buat kegiatan politik. Lalu yang dilakukan PDIP ini apa namanya? Bagi-bagi amplop merah simbol PDIP isi 300.000. Warganet yang melihat video tersebut berkomentar beragam. Mereka menyatakan silahkan mengambil amplopnya, tetapi jangan pilih suaranya. Apa sudah izin ke Bawaslu RI? Tolong Min, ditanyain panitianya untuk bagi-bagi amplopnya ke semua masyarakat Indonesia dan dari mana sumbernya. Bakal calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan, dilaporkan Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi ke Badan Pengawas Pemilu. Laporan itu karena Anies dianggap memanfaatkan rumah ibadah saat melakukan safari politik di Aceh untuk berkampanye. Kemarin ada WNI datang ke kantor Bawaslu untuk melaporkan peristiwa kampanye yang dilakukan Anies Baswedan di Aceh. Ia mengakui bahwa Bawaslu belum bisa menerima laporan tersebut karena berkas yang diserahkan belum lengkap. Bawaslu bakal memberikan waktu 7 hari ke depan untuk pelapor melengkapi berkas tersebut. Namun, laporan mereka belum diterima dan belum dituangkan dalam formulir BI1 dikarenakan mereka belum memberikan bukti 3 rangkap. Dikarenakan batas 7 hari sejak diketahui masih ada, maka mereka ingin melengkapi bukti dulu dan akan datang kembali ke kantor Bawaslu untuk melaporkan Anies. Sebelumnya, Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi melaporkan calon presiden pilihan Nasdem, Anies Baswedan, yang dinilai sudah melanggar ketentuan undang-undang tentang pemilu. Anies dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu karena dianggap memanfaatkan rumah ibadah sebagai lokasi kampanye identitas. Mereka mengaku menolak adanya pelaksanaan kampanye pemilu yang dilakukan secara curang oleh salah satu kandidat capres dari Partai Nasdem yang diduga sudah mencuri star untuk kampanye dengan melakukan kegiatan memanfaatkan rumah ibadah sebagai sarana kepentingan politiknya. Ngobrol panjang tentang sejarah perjuangan di Aceh, sejarah kiprah bangsa Aceh, masyarakat Aceh di dalam konstelasi dunia, dan beliau punya khasanah tentang sejarah yang luar biasa kaya. Jadi kita tadi makan siang sambil berdiskusi tentang sejarah Aceh, dan mudah-mudahan ini menjadi penguat erat ikat tali persaudaraan.
Bagaimana kinerja Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta? Alhamdulillah sangat luar biasa. Sehingga kita buat di Aceh, bagaimana Aceh ke depan supaya lebih bagus, rakyat makmur, sejahtera dan bahagia. Rombongan orang-orang yang membawa kebaikan, rombongan yang membawa keteduhan, rombongan yang menjangkau semuanya. Apapun yang dikatakan orang, jawaban kita jawaban berakhlak. Siap? Itu ciri orang-orang yang melakukan perubahan untuk kebaikan. Sebelumnya, Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke Aceh setelah izin penggunaan lokasi Taman Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh dicabut Dinas Pemkot setempat. Anies diketahui tiba di Banda Aceh, lalu langsung menuju Masjid Raya Baitur Rahman untuk mengikuti ibadah sholat Jumat berjamaah. Usai sholat, Anies juga menandatangani spanduk putih yang terbentang berisikan dukungan warga untuk dirinya di bawah menara Masjid Raya. Anies Baswedan diketahui pada pekan lalu memulai safari menemui para pendukungnya dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. Hal ini dilakukan mengingat Anies Baswedan merupakan calon presiden yang didukung Partai Nasdem.